Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pak Rizal doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak, kemarin kita mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang apa ya kira-kira yang kita pelajari untuk pembelajaran 2? Ya, mari kita lihat. Nah, yang akan kita pelajari untuk pembelajaran pada kali ini yaitu tetap tema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup juga. Akan tetapi kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang lebih mendetail lagi dengan perbedaannya. Nah, ayo yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin yang pertama apa? Ayo. Ya. Ya, lanjut kalau gitu ya. Ya, inilah ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup itu bergerak. Nah, dengan cara yang berbeda-beda anak-anak ya. Nah, mari kita lihat, mari kita amati ya. Sekarang makhluk hidup manusia. Manusia itu bergerak. Manusia itu termasuk makhluk hidup. Manusia itu bergerak dengan cara berjalan kaki. Nah, sekarang yang kedua yaitu cicak. Cicak itu bergerak atau berpindah tempat dengan cara apa anak? Merayap. Ya, merayap bukan berjalan dulu ya. Cicak itu merayap. Nah, dengan menggunakan kaki. Yang selanjutnya yaitu ikan. Ikan itu hidupnya di air. Maka ikan itu kalau di air itu bukan merayap dan juga bukan berjalan. Akan tetapi kalau di dalam air itu cara bergeraknya untuk berpindah tempatnya itu dengan cara apa? Dengan cara berenang. Apa alat yang digunakan untuk berenang ikan? Apa? Hah? Alatnya yaitu sirip. Betul. Yang selanjutnya yaitu ular. Ular itu bergerak atau berpindah tempat dengan cara apa anak-anak? Berjalan kaki? Oh, bukan. Ular itu dengan cara merayap, anak-anak. Ya, merayap. Yang digunakan ular untuk merayap apa? Kaki? Nah, ular tidak punya kaki. Yaitu yang digunakan untuk merayap ular adalah permukaan perut. Perut yang bersisik. Nah, perut itu sangat berfungsi untuk ular bergerak atau berpindah tempat ke tempat satu dan ke tempat yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu katak. Katak itu bergerak atau berpindah tempat dengan cara apa anak? Katak bergerak berpindah tempat dengan cara melompat. Engko sanoe katak merayap. Bukan, katak itu melompat dengan kaki. Itu tadi adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah teng-tong. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas, anak-anak. Nah, mengenai ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup itu bernafas dan alat pernafasan makhluk hidup itu juga berbeda-beda, anak-anak. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, di sini Pak Rizal akan menampilkan contoh alat pernafasan makhluk hidup yang berbeda. Yang Pak Rizal jadikan contoh yang pertama adalah manusia. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana proses pernafasan pada manusia? Yaitu yang pertama, yaitu paru-paru, Pak Azil bacakan ya, paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Nah, ketika sel bekerja dihasilkan gas buang berupa karbon dioksida. Jadi, udara yang dihirup oleh manusia itu yaitu diambil oksigennya oleh paru-paru. Diproses dalam penyaringan, baru diproses paru-paru, udara itu yang dihirup, ya diambil oksigennya dan oksigen itu
yang berfungsi untuk tubuh kita, untuk energi, diproses dalam darah, dan dibuang lagi, dikeluarkan lagi dari dalam darah itu berupa karbon dioksida, berupa gas karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu makhluk hidup bergerak yang jadikan contoh Pak Rizal yaitu ikan. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Alat pernafasan pada ikan itu insang. Kalau manusia tadi alat pernafasannya yaitu paru-paru. Nah, bagaimana caranya ikan bernafas di dalam air? Nah, Pak Rizal bacakan ya. Yaitu supaya ikan bisa bernafas dalam air, yaitu menggunakan supaya bisa mengambil udara yang ada di dalam air, ikan akan membuka mulutnya supaya air bisa masuk. Setelah air masuk ke dalam mulut ikan, pembuluh darah di dalam insang akan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Selanjutnya, udara tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh dan air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan lagi melalui celah yang ada di samping kepala ya. Samping kepala sini. Nah. Selain mengambil oksigen di dalam darah, di dalam air, insang juga bertugas mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh ikan. Jadi insang itu juga fungsinya yaitu menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Sekarang ciri-ciri makhluk yang ketiga. Apa ciri-ciri makhluk yang ketiga? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya, anak-anak. Nah, ini ada gambar manusia. Nah, pertumbuhan pada manusia yaitu diawali dari bayi. Ini bayi. Setelah bayi menjadi anak kecil yang masih merangkak. Terus anak-anak remaja, dan dewasa. Yang kedua yaitu pertumbuhan pada ayam. Nah, diawali dari telur yang baru menetas. Nah, terus menjadi anak ayam yang masih kecil, anak ayam yang remaja, terus menjadi anak lagi. Jadi ayam yang remaja, terus menjadi ayam yang dewasa. Sekarang pertumbuhan pada tumbuhan jagung. Nah, diawali dari biji atau buah jagung. Nah, biji itu terus menjadi berkecambah. Terus berkecambah lalu menjadi tanaman. Nah, yang jagung yang lebih besar lagi tanaman jagung. Lalu tanaman jagung yang berbunga. Setelah tanaman jagung yang berbunga yaitu menghasilkan buah. Tanaman jagung yang menghasilkan buah. Nah, buahnya yaitu berupa buah jagung ini. Ini buah jagung. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang keempat apa? Makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada pula juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Langsung saja Pak Rizal tampilkan di sini ada manusia, ada sapi, hewan sapi, ada hewan ayam. Kalau manusia itu dengan cara melahirkan. Kalau sapi dengan cara melahirkan juga. Kalau ayam dengan cara bertelur. Next, lanjut. Jadi ini ada contoh perkembangbiakan makhluk hidup. Pak Zal tampilkan ya. Di sini ada tabel contoh perkembangbiakan makhluk hidup.
Ada nama makhluk hidup, terus perkembangbiakannya yaitu dengan cara melahirkan atau bertelur. Yang nomor 1 manusia. Manusia itu dengan cara apa? Melahirkan. Yang kedua sapi, dengan cara melahirkan juga. Yang ketiga kuda, melahirkan. Ikan paus, melahirkan. Ikan nila, bertelur. Kucing, melahirkan. Kodok, bertelur. Ayam, bertelur. Burung perkutut, bertelur. Kambing, melahirkan. Lupa ikan paus kok. Oh, ikan paus kok bertelur enggak. Ikan paus kok melahirkan enggak bertelur? Ya, memang ikan paus itu termasuk salah satu mamalia yang ada di laut. Jadi ikan paus itu malah melahirkan. Ini tadi merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu makan. Makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan minuman atau air. Manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dimakan. Wah, serem ya manusia. Tumbuhan dimakan, hewan dimakan. Oh, karena manusia itu omnivora, pemakan segala. Nah, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan, untuk tumbuhan untuk makanan. Jadi ini rantai-rantai makanan ya. Nah, coba kita amati. Ini manusia, ini hewan, kuda, ini tumbuhan, bunga. Manusia, hewan, tumbuhan, manusia. Manusia itu memakan sayuran. Sayuran itu asalnya dari apa? Dari tumbuhan. Manusia itu memakan daging sebagai lauk. Daging itu dari apa? Dari hewan. Kalau nasi, beras dari apa? Tumbuhan. Juga memerlukan minuman. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu 80%-nya itu adalah air. Jadi minuman atau air itu sangat penting bagi kita. Nah, kalau kuda itu makanannya apa? Tumbuhan. Apakah kuda itu perlu minum? Perlu air? Perlu. Kuda juga minum. Air. Nah, terus tumbuhan. Makanannya apa? Air. Air itu sangat berfungsi, sangat dibutuhkan oleh tumbuhan karena air itu membantu dalam proses makan dari tumbuhan karena air tersebut itu yang membantu proses penyerapan sari-sari makanan yang ada di dalam tanah oleh tumbuhan. Maka air itu sangat penting bagi tumbuhan. Ya, yang selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsa. Makhluk hidup itu peka anak-anak terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda pula. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Itu salah satu bahwa manusia itu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Itu salah satu bahwa manusia itu peka terhadap rangsang. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Itu juga salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Yang sebenarnya landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Itu salah satu bahwa makhluk hidup ciri salah satu makhluk peka terhadap rangsang. Nah, di sini Pak Rizal akan menampilkan beberapa video yang membuktikan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Yang pertama yaitu nih lihat, nah, diperhatikan ya anak-anak. Ini adalah putri malu, tumbuhan putri malu yang ketika disentuh itu daunnya akan menutup. Itu salah satu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Yang kedua yaitu ini, ada tumbuhan. Lihat, nah,
Nah, perhatikan ya. Tuh. Ini juga salah satu bahwa membuktikan bahwa makhluk hidup atau tumbuhan itu juga bergerak. Ini. Nah, itu dia mingkup pada bunga. Itu karena makhluk itu peka terhadap rangsang. Ada hewan yang berjalan di ini di sini. Nah, di sini dia langsung menutup. Nah, itu salah satu bahwa membuktikan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, dan makhluk itu juga tumbuhan itu peka terhadap rangsang, juga bergerak, tumbuh juga bergerak. Ya, langsung saja yang selanjutnya ini. Contoh yang selanjutnya. Ini hewan kaki 1000. Nah, ketika disentuh menggulung, itu membutuhkan menggulungkan badannya itu menggulung. Nah, itu salah satu bahwa membuktikan makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ya, lanjut. Nah, mari kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup yang ada di bumi ini itu beragam sekali dengan berbagai macam jenisnya, dan makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, ciptaan yang sangat perlu kita syukuri ya anak-anak. Semua makhluk hidup itu yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup itu juga karena kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri anak-anak. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat Tuhan. Menghargai kemampuan, menghargai orang lain atau kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama pada Pancasila. Nah, ayo, Pancasila itu bunyinya yang pertama apa anak-anak? Apa? Ada yang tahu? Atau ada yang nggak tahu? Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada Garuda Pancasila. Nah, Pancasila itu sila pada Garuda itu ada 5. Garuda itu adalah lambang negara kita. Itu Garuda Pancasila. Nah, ada 5. Ya, yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sila pertama. Nah, gambarnya apa aja? Sila pertama itu gambarnya bintang yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sila pertama. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Dengan cara apa? Bagi kita yang beragama manusia, yaitu dengan cara beribadah. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain ya. Kita harus menghargai perbedaan ya. Kita harus toleran dengan orang lain, harus toleransi, menghargai ya, toleransi. Bersyukur dan berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Karena sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Ya. Sekian tadi anak-anak pertemuan pada pagi hari ini, yaitu kita membahas mengenai pembelajaran 2 terkait ciri-ciri makhluk hidup dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur itu salah satu
Contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila itu digambarkan atau apa? Sebuah bintang yang bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sekian tadilah pertemuan pada kali ini. Apabila ada kekurangannya, Pak Rizal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ya anak-anak. Ya, mungkin cukup sekian. Nanti anak-anak akan Pak Rizal kasih soal dan tolong dikerjakan ya anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian anak-anak pertemuan pada kali ini. Pak Rizal tutup. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.